Em, ya saya belum tahu, mungkin saya mau jadi pelatih pelatih sepak bola, tapi umur umur masih muda, masih pemain masih muda ya, yang junior, buat lihat proses semua dan bantu pemain muda ini. Saya Oke, mau, saya teman-teman, saya suka. akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia. Dan di sini saya baru saja mendapatkan kabar ya yang memang menurut saya ini mengejutkan karena memang ada kontroversi ya antara pelatih timnas Indonesia dan juga beberapa pihak yang memang dari segi line up timnas Indonesia kemarin itu banyak yang kontra karena ada beberapa pemain yang memang seharusnya menurut para netizen ya ini diturunkan, tetapi sama Sintayong tidak diturunkan. Ya, ada sosok yang memang menjadi yang ditunggu-tunggu, yakni sosok Stefano Lillipali. Kemudian juga ada Yance Sayuri, kemudian ada pemain juga yang memang baru dipanggil seperti Reza. Kemudian ada juga beberapa pemain seperti Fahrudin Arianto, Andi Setio yang memang tidak diturunkan oleh Sintayong. Namun teman-teman, itu semua adalah bagian dari strategi yang dilakukan oleh Sintayong. Namun dengan tidak diturunkannya beberapa pemain itu ternyata membuat banyak sekali elemen yang sangat kontra. Nah, di sini saya membahasnya karena saya mendapat kabar terbaru dari media-media, termasuk terkhusus di Instagram. Nah, di sini saya langsung saja mengutip dari CEO atau Presiden Borneo FC, Bapak Nabil Hussein, yang memang dalam hal ini kontra dengan Sintayong. Nah, uji coba itu ya untuk mencoba, lalu kenapa pada nggak dicoba Sintayong? Tentu semua pemain ingin punya harapan bisa bermain terutama melawan Argentina. Bahkan hanya 1 menit pun tidak kau berikan. Tolong para asisten coach juga bersuara, bukan pada diam saja menurut atau manut dengan Sintayong. Nah, ini memang sedikit berbeda ya. Artinya kita yang kemarin menyaksikan Argentina versus Indonesia itu permainan timnas luar biasa berkembang, dengan skema yang dilakukan Sintayong itu juga sangat berkembang. Namun di sisi lain ternyata ada pihak yang kontra. Menurut saya ini memang menjadi hal yang harus kita bahas ya, agar kita nanti bisa meluruskan bahwa sebenarnya ini loh maksud Sintayong. Nah, secara gamblang di sini asisten dari pelatih timnas yakni Nova Arianto pun langsung memberikan statement. Inti dari semua itu kalau saya bacakan ini panjang sekali teman-teman ya. Intinya semua itu dicoba oleh Sintayong, dalam artian rotasi pemain itu sudah dicoba ketika latihan, namun dia sudah memberikan pesan kepada pemain yang sudah tidak dimainkan itu meminta maaf karena ini adalah gambaran Indonesia nanti untuk di Piala Asia dan juga untuk mempertahankan skuad di usia yang relatif muda. Nah, ini menjadi hal yang sangat bagus menurut saya karena apa? Kita ketahui untuk skuad timnas Indonesia melawan Palestina dan juga Argentina ini hampir 80% pemain muda kecuali Jordi Amat. Kemudian ada lagi seperti Patinama, yang menurut saya Patinama juga masih sangat muda ya, 24 tahun. Kemudian Mark Klok. Nah, kemudian ada beberapa lagi yang memang itu pemain-pemain yang relatif tua, namun itu dicadangkan. Karena apa? Sintayong ini ingin membentuk kerangka tim untuk di tim inti. Nah, maka dari itu untuk laga, memang ini menjadi laga uji coba saat melawan Argentina maupun Palestina. Namun ini bukan fun football, dalam artian fun football bukan untuk hiburan saja, tetapi ini adalah kerangka dan itu semua ada di benak pelatih dan semua pilihan itu ada di hak pelatih. Apakah Sintayong itu tidak memilih Lillipali karena performanya turun? Jelas tidak. Kemudian apakah Sintayong tidak menurunkan Fahrudin karena performanya turun? Jelas tidak. Jika kita melihat seperti ini, antara ya sekarang underperform antara Stefano Lillipali dengan Witan Sulaiman, tentu kita bisa melihat ya, mungkin kita banyak yang berpendapat kenapa kemarin Witan yang diturunkan, kenapa tidak Stefano Lillipali. Nah, itu lagi-lagi karena faktor strategi dan juga taktik teman-teman. Kita tidak bisa menuntut bagaimana pelatih
timnas Indonesia untuk menurunkan apa yang menjadi kemauan netizen, karena kita sudah melihat bagaimana ketika timnas itu ya dipanggil atas dasar kemauan netizen, kita bisa melihat di era Simon McManamy. Nah, pelatih timnas Indonesia sebelum Sintayong itu semua pemainnya adalah dipanggil atas rekomendasi netizen. Nah, dan ternyata apa yang dilihat dari Simon McManamy ini, Indonesia yang awalnya peringkat 162 ya hingga turun hampir 181. Nah, artinya memang ini sangat merugikan bagi timnas Indonesia pada saat itu. Nah, hal inilah diharapkan jangan sampai terjadi lagi. Menurut saya perombakan ini tentu ini menjadi bahan dan kerangka tim. Artinya Sintayong sudah menemukan pola strategi dan terbukti saat melawan Argentina, Indonesia bahkan di babak kedua itu bisa mengimbangi. Bahkan bukan hanya babak kedua ya, di babak pertama kalian bisa lihat gol dari Paredes itu karena di luar kotak penalti dan sangat jauh dari kotak penalti, dan tendangan kelasnya memang luar biasa. Wajar saja, dia pemain inti di timnas Argentina. Kemudian di babak kedua pun juga sama, hanya karena lengah satu kali saja kesalahan ya pada saat itu Rizky Ridho terlalu maju sehingga gol kedua itu pun harus dibuat ya oleh Lucas, pemain Tottenham Hotspur. Nah, namun sepertinya dengan hal tersebut tidak membuat para netizen ini sedikit menyesal ya, karena memang keputusan Sintayong untuk mendapatkan beberapa pemain-pemain untuk segera dimainkan ini menjadi hal yang sangat luar biasa. Ditambah lagi memang ini sudah menjadi strategi tim. Nah, bagaimana dengan pihak yang kontra? Nah, tentu ya dengan hal ini karena Sintayong juga sudah meminta maaf kepada pemain, tentu kembali lagi bagaimana dengan pemain tersebut untuk bersaing bersama para pemain-pemain lainnya. Karena apa? Di timnas Indonesia itu ya dengan adanya beberapa pemain keturunan, kemudian pemain-pemain lokal, itu sudah membuktikan bahwa sebenarnya Sintayong itu berhasil memadukan semuanya. Ya, kalau mungkin ya menurut saya lagi, kalau mungkin Sintayong ini dalam artian fokus kepada pemain keturunan saya, sosok Stefano Lillipali pun pasti akan dimainkan menjadi tim inti, karena Sintayong menurunkan semua pemain inti untuk pemain keturunan. Namun nyatanya apa? Sintayong juga bisa mempertimbangkan bagaimana skema yang baik, apakah mix pemain lokal dan keturunan atau pemain keturunan semua diturunkan. Nah, ini menjadi hal yang sangat bagus dan memang ini menjadi kebanggaan karena Sintayong mampu untuk merombak dan juga merotasi pemain yang sangat bisa diandalkan di timnas saat melawan Argentina dan juga Palestina. Bahkan teman-teman, kalau kita mencibir dalam artian kita kontra dengan coach Sintayong ya, kontra dengan taktiknya, kemudian kontra dengan siapa yang diturunkan, menurut saya apakah kita lebih hebat dibanding pelatih Argentina? Mengapa demikian? Pelatih Argentina pun sampai kagum dengan bagaimana taktik strategi yang dilakukan oleh Indonesia. Bahkan dia mengatakan bahwa Indonesia melakukan pekerjaan yang sangat luar biasa. Bahkan pelatih Argentina pun memuji bagaimana pelatih timnas Indonesia menggunakan taktik untuk meredam gempuran dari Argentina. Ini menjadi hal yang sangat luar biasa menurut saya. Karena apa? Sintayong itu sudah melakukan pekerjaannya dengan baik. Namun ya kita melihat ya, menurut saya hal yang wajar saja ada yang pihak yang kontra, karena kita ketahui juga ada hal-hal yang memang di luar lapangan ini menjadi gesekan antara Sintayong dan juga pihak-pihak yang kontra. Bahkan pihak-pihak yang kontra dengan Sintayong ini tentu memiliki alasan tersendiri. Nah, di sini saya tidak ingin membela Sintayong dan juga tidak ingin membela yang kontra, karena saya berpikir di sini bagaimana saya bisa menempatkan kenetralan sesuai dengan apa yang memang menjadi data. Nah, itu yang menurut saya semua itu logis dan semua itu memang kita berhak untuk berargumentasi. Namun yang jelas dengan skema yang sudah dilakukan oleh Sintayong ini menjadi bahan kerangka tim dari timnas Indonesia. Jadi siapapun yang mengganggu kecuali pelatih timnas yang memang berhak, itu sulit untuk diterima oleh official team ataupun seluruh staf pelatih
dari Sintayong. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman tentang apa yang sudah dilakukan Sintayong ini? Apakah sudah benar ataukah memang pola yang dilakukan oleh Sintayong ini memang salah? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.